Halo semua, perkenalkan nama saya Chlorin. Di video kali ini kita akan membahas tentang basic React.js menggunakan JavaScript. Di sini kita akan bahas seperti variable let and const, arrow function, destructuring, default parameters, async, template literals, dan lain-lain. Untuk yang pertama kita langsung ke variable let and const. Perbedaan let and const ini adalah let itu digunakan untuk variabel yang bisa berubah nilainya. Sedangkan const itu untuk variabel yang tidak bisa diubah ketika sudah dideklarasikan. Untuk contohnya bisa kita lihat penggunaan let itu. Di sini ada variabel angka dengan nilai 10. Lalu kita akan mengubah angka itu menjadi 20. Kita akan melihat hasilnya itu di konsol. Di sini tampilannya itu keluar angka 20. Di sini let ini mengartikan bahwa variabel yang awalnya 10 ketika kita ubah menjadi 20, maka dia akan otomatis berubah. Sedangkan untuk const, di sini variabel P dengan nilai 3,14. Lalu kita mau mengubah nilai P menjadi 3,145, maka hasilnya itu akan menjadi error. Bisa dilihat untuk tampilan hasilnya itu di konsol. Di, di konsol itu akan menampilkan error. Jadi penggunaan const ini untuk variabel yang nilainya itu tidak bisa diubah lagi ketika sudah dideklarasikan. Selanjutnya itu ada arrow function. Arrow function ini adalah cara meringkas dalam menuliskan function. Misalnya di sini dengan const customer ada ID, name, dan email. Di sini ketika kita menggunakan arrow function untuk mencetak nama daftar pelanggan. Jadi di sini untuk mengetahui dia itu menggunakan arrow function itu adalah ditandai dengan tanda sama dengan dan lebih besar yang membentuk arah panah. Yang biasanya function itu kita menggunakan function itu dengan function. Di sini arrow function itu menggunakan tanda panah. Jadi di sini penggunaan arrow function ini untuk membuat string lebih mudah dibaca. Jadi di sini dia memanggil customer name dan customer email. Untuk tampilannya itu dia akan langsung menampilkan nama dari customer dan email di customer tadi, yaitu John Doe dan Jane Smith. Selanjutnya itu ada yang namanya destructuring. Destructuring ini adalah gunanya itu untuk mempermudah pengambilan data dari objek dan array. Misalnya di sini untuk customer dengan data, kita ambil data yang pertama itu yaitu John Doe. Di sini kita memanggil destructuring itu, yang sebelumnya itu kita harus memanggil customer.name dan customer.email. Di sini kita cukup langsung membuat name dan emailnya saja. Jadi untuk pengambilan datanya itu langsung secara langsung. Untuk tampilannya itu di sini ada pemanggilannya itu pelanggan dengan nama dan emailnya. Jadi di sini destructor itu untuk pemanggilan array atau objek itu dengan langsung. Selanjutnya itu ada spread operator. Spread operator ini digunakan untuk menggabungkan array atau objek dengan mudah. Di sini kita ada membuat array const products, yaitu ada ID-nya, name, dan stock. Jadi di sini spread operator ini kita menambahkan lagi produk barunya, yaitu sesuai dengan array-nya tadi, yaitu ada ID, name, dan stock. Di sini kita membuat
array updates products dengan menambahkan produk baru tanpa harus mengubah array yang lama. Untuk melihat hasilnya itu, di sini dia menampilkan dari produk tadi, yaitu ada nama, ID, nama, dan stok. Jadi di sini kita melakukan penambahan, yaitu dia tidak mengubah array yang lama. Kita lanjut, yang selanjutnya itu ada default parameters dalam order. Jadi di sini itu kita membuat const create order, di mana dia ada customer name dengan guess, produknya itu unknown, dan kuantitinya 1. Jadi jika parameternya itu tidak diberikan, maka nilai default ini akan digunakan. Terus dengan console lognya itu pesanan dengan memanggil customer name, lalu memanggil quantity dan produk. Jadi di sini itu misalnya jika kuantitinya itu nggak diisi, maka dia akan otomatis menjadi 1. Untuk melihat hasilnya itu, contohnya di sini, seperti yang tadi itu, di mana Jensmith ini di kuantitinya itu tidak diisi, maka dia akan otomatis menjadi 1. Sedangkan yang nama guest, nama dan kuantitinya itu tidak diisi, dia akan otomatis memanggil nilai default, yaitu dengan nama guest dan unitnya itu unknown. Selanjutnya itu ada template literals, promise, dan assign atau await. Di sini kita bahas dulu template literals dalam invoice. Jadi di sini template literals itu kita bisa membuat teks format panjang tanpa ada penggunaan operator. Misalnya di sini invoice-nya itu ada nama pelanggan, produk, jumlah, harga satuan, dan total bayar. Di mana di sini kita memanggil customer, produk, quantity, price yang nantinya akan masukkan ke konsol log dengan contohnya itu datanya itu jondo dengan laptop. Untuk hasilnya itu di sini dia menampilkan nama pelanggannya itu jondo, terus produknya itu laptop dengan jumlah 2, harga satuannya itu $500, dan total bayarnya itu $1.000. Kita lanjut, selanjutnya itu ada promise dan assign atau await untuk simulasi API. Untuk yang pertama itu kita bahas dulu tentang promise. Promise ini digunakan untuk operasi asinkronus seperti mengambil data dari API. Di sini kita ada buat const get customer, dan di sini ada menggunakan set timeout untuk mensimulasikan request API. Untuk melihat hasilnya itu, tadi kita memanggil get customer, di mana dia akan memanggil Jodo, Jane Smith, dan Robert Brown. Di sini dia akan butuh beberapa waktu untuk menampilkan hasilnya. Karena di sini tadi kita ada mengatur waktunya. Yang terakhir itu ada assign dan await. Assign atau await untuk fetch data produk. Jadi di sini async atau await ini digunakan untuk membuat kode asinkronus lebih mudah dibaca dibandingkan menggunakan DEM. Misalnya di sini kita melakukan fetch pada products. Di sini dia akan melakukan respon dengan mengambil misalnya di sini vector API untuk products. Di sini ada konsol log itu daftar produk. Dia akan memanggil data dan ada catch errornya yaitu tampilan error fetching products. Misalnya untuk tampilannya itu di sini ada daftar produk dengan berbagai macam data array. Jadi di sini itu adalah pemanggilan dari si vector API dari vector API products tadi. Selanjutnya itu kita akan mencoba melakukan penggabungan dari semua komponen yang udah kita bahas tadi. Di sini ada kelas komponen, itu dengan nama filenya kelas customer disk. Jadi di sini ada constructor props
Di sini itu untuk menginisialisasi state dalam kelas komponen untuk menyimpan data pelanggan. Karena di sini menyimpan daftar pelanggan, karena di sini kita menggunakan data customers, yaitu pelanggan. Terus di sini ada juga data array-nya, yaitu John Doe dan Jane Smith. Terus di sini ada juga penggunaan render atau render return untuk digunakan menampilkan elemen UI berdasarkan state-nya. Dan yang terakhir itu ada penggunaan listed customer, yaitu untuk melakukan iterasi terhadap daftar pelanggan dan menampilkan setiap data menggunakan komponen customer card. Kita lanjut. Yang kedua itu ada customer card. Customer card ini adalah props dalam React. Jadi di customer card ini ada cons customer card customer. Di sini dia mendeklarasikan fungsional komponen dengan props sebagai parameternya. Ada juga penampilan nama pelanggan, yaitu dengan customer name dan customer email untuk email pelanggan menggunakan props. Yang terakhir itu ada functional customer. Jadi functional customer list ini adalah functional komponen dengan hooks. Seperti di sini penggunaan cons customer dan set customer. Jadi di sini dia mendeklarasikan state menggunakan hook use state. Use state. Terus ada juga penggunaan use effect dan set customer, di mana dia menggunakan hook use effect untuk menginisialisasikan daftar pelanggan hanya sekali saat komponen pertama kali dimuat. Di sini aja juga sub customer apps, di mana melakukan iterasi terhadap daftar pelanggan dan menampilkan datanya. Ketika kita sudah membuat semuanya itu, kita gabungkan semua komponen ini ke dalam app JSX dengan memanggil class customer list dan functional customer list. Untuk tampilannya itu dia akan seperti ini, di mana untuk class komponen itu tadi adalah untuk customer list, dan untuk functional komponen itu yang functional komponen itu yang menggunakan hooks tadi, yaitu use state dan use effect. Jadi di sini kita untuk kelas komponen itu dia menggunakan kelas untuk membuat komponen. Untuk di state itu untuk menyimpan data pelanggannya. Di sini ada penggunaan di state. Terus constructor props ini wajib dipanggil dengan super props. Sedangkan untuk functional komponen di sini dia menggunakan fungsi biasa, yaitu const custom functional customer list. Terus di sini dia nggak pakai di state, melainkan use state, di mana use state ini untuk menyimpan data pelanggan. Jadi itulah perbedaan antara kelas komponen dan functional komponen di React yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita udah tahu functional komponen itu lebih simple dan lebih mudah dipahami. Itu aja untuk pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat.